Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir lana wa la tu'assir 'alaina minkum ya karim. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita bisa kembali bertemu muka, bertatap wajah, bersilaturahim, berinteraksi untuk melanjutkan kajian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam hidup kita, kesuksesan, keafiatan, dan senantiasa memberi perlindungan. Salawat dan salam semoga tercurah ke hariban junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya. Dan upaya kita untuk mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan menjadi bukti bahwa kita senantiasa berusaha untuk meneladani sikap hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, mengawali kajian kita sebagaimana biasa kita membaca suratul Fatihah. Pertama, kita harapkan dengan mukjizatil Fatihah ini kita senantiasa diberi kesehatan, keafiatan, kesuksesan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Fatihah ini kita niatkan juga untuk saudara-saudara kita yang mungkin pada hari ini sedang mendapatkan cobaan, kurang sehat. Mudah-mudahan Allah kembalikan kesehatannya dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Yang ketiga, Fatihah itu juga kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang barangkali sedang bertugas di lapangan, mudah-mudahan Allah senantiasa memberi perlindungan, kesuksesan, kemudahan dalam tugasnya, dan juga mudah-mudahan senantiasa Allah memberi perlindungannya. Kemudian Al-Fatihah juga kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang mendapat musibah, mendapat cobaan, terutama saudara-saudara kita yang sedang digempur, dibombardir di Palestina dan juga di tempat-tempat lain yang mendapatkan tekanan, mudah-mudahan senantiasa Allah memberi perlindungan, kekuatan, dan kemudian bisa keluar dari krisis dan kembali kepada kehidupan yang damai, kehidupan yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka yang sudah meninggal atau wafat karena berbagai hal itu, baik musibah karena banjir, longsor dan lain sebagainya, dan terutama dalam tekanan-tekanan seperti di Palestina itu, senantiasa Allah memberikan ganjaran surganya dan dicatat sebagai pahala syuhada. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan bab tentang wada'ius sahib. Jadi perpisahan dengan kerabat atau sahabat, lalu kemudian satu anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita ketika menjelang perpisahan itu, apakah perpisahannya karena menjelang wafat misalnya, atau karena mau safar, mau bepergian, kita atau yang bersangkutan memberi wasiat, kemudian kita bisa mendoakan dan juga kita
bisa meminta doanya. Di hadis-hadis yang lalu, itu kalau dari Al-Qur'annya yaitu wasiat Nabi Yakub ketika menjelang meninggal kepada anak-anaknya, supaya anak-anaknya itu ketika ditanya ma ta'buduna min ba'di, mau nyembah apa setelahku gitu. Ya, mereka berjanji mau menyembah Allah, menyembah Tuhan yang disembah oleh ayahnya dan juga leluhurnya sampai Nabi Ibrahim. Kemudian wasiat Nabi tentang Al-Quran, juga tentang Ahli Bait. Kemudian juga Nabi meminta doa kepada Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab izin mau melaksanakan umrah. Nah, itu Nabi yang minta doa sampai Umar mengatakan bahwa seandainya kalimat itu ditukar dengan dunia dan isinya, maka lebih berharga kalimat dari Nabi SAW itu dibandingkan dengan dunia dan isi-isinya. Jadi dari satu sisi amat tersanjung bahwa Umar diminta doanya oleh Nabi SAW. Tapi dari sisi lain memang pelajaran bagi kita kepada siapapun yang akan berangkat, apalagi untuk kebaikan seperti untuk ibadah umroh, haji, untuk ziarah, maka di samping kita mendoakannya, maka kita juga meminta doanya. Nah, itu sunnah dari Nabi SAW. Begitu juga dilanjutkan oleh para sahabat, bahkan bukan hanya putranya Umar yaitu Abdullah, tapi cucunya. Jadi oleh Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab juga melakukan hal-hal seperti itu, seperti yang dicontohkan oleh Nabi, sebagaimana dikisahkan oleh kakeknya yaitu Umar bin Khattab, dan juga dikisahkan oleh ayahnya Abdullah bin Umar. Kemudian di hadis yang lain itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melepas pasukan juga dengan doa, dengan wasiat, dengan pesan. Begitu juga sahabat-sahabat meniru, mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melepas perjalanan seseorang, maka kemudian mendoakannya, memberikan pesan, wasiat dan seterusnya. Dan pada malam ini kita masuk ke bab ke-97, Babul Istikharati wal Musyawarati. Jadi bab yang menjelaskan tentang istikharah dan musyawarah. Musyawarah kita populernya ya. Begitu menyebut musyawarah itu dulu pernah ada pelawak itu ditertawakan, kalau tidak salah Asmuni namanya ya. Musyawarah gitu. Jadi orang tertawa semua karena populer dengan musyawarah, sudah diindonesiakan. Musyawarah ini. Ini salah satu atau dua dari metode mengambil keputusan. Jadi metodologi dalam pengambilan keputusan di dalam Islam itu diajarkan antara lain melalui musyawarah dan melalui istikharah gitu. Musyawarah biasanya pada lazimnya itu karena menyangkut kepentingan banyak orang dan urusan banyak orang, lalu ditangani banyak orang. Tetapi kalau untuk istikharah bisa saja melibatkan beberapa orang atau banyak orang, tapi biasanya lebih banyak urusan-urusan pribadi istikharah itu. Nah, sebelum sampai kita menyebut istikharah atau menjelaskan tentang istikharah sebagaimana Nabi SAW ajarkan, yang di dalam hadis ini hanya satu-satunya yang tentang istikharah. Saya buka juga di beberapa kitab yang lain, memang menyebutkan antara lain ini, kecuali kalau yang dipisah itu dipisah antara perintah istikharahnya lalu dengan doanya begitu. Nah, itu dari berbagai sumber seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bicara soal musyawarah dulu. Musyawarah itu kalau di dalam teks-teks Al-Quran, terutama di dalam tafsirnya, dan juga yang diuraikan oleh Nabi SAW dan para sahabat, itu terutama dalam dua hal yang ada dalam sejarah itu. Kalau yang lain-lain mungkin lebih banyak juga urusan dunia, itu umum saja sifatnya, tetapi yang khusus disebutkan itu ada dua. Pertama ketika menghadapi perang,
itu ya, musyawarah. Yang kedua dalam menghadapi kepemimpinan. Jadi memilih pemimpin atau suksesi kepemimpinan itu melalui musyawarah. Yang pertama kita lihat di surah Ali Imran ayat 159, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fabima rahmatim minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Disebabkan karena rahmat Allah lah lintalahum, engkau Muhammad berlaku lemah lembut, layyinun lintalahum, kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya engkau berlaku ghalidhal qalbi, keras, kasar, lam faddu min haulik, niscaya mereka akan lari darimu, menjauh. Fa'fu anhum, karena itu maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampun untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyawirhum fil amri, dan senantiasa tetap lakukan musyawarah dalam berbagai urusan. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah diambil keputusan, azam, tekad, niat gitu ya. Azam itu sebetulnya belum sampai niat, karena dalam agama niat itu kalau muqtarinan bi fi'lihi, kalau dibarengi dengan pekerjaannya itu baru niat. Jadi kalau saya mengatakan saya niat besok mau ke pasar, sebetulnya belum niat itu. Niat itu ketika jalan, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, nah itu sudah niat tuh, jalan. Bagaimana kalau belum? Kalau belum itu disebutnya azam saja, baru azam. Saya azam besok mau ke pasar misalnya, itu baru azam. Tapi kalau sudah niat itu muqtarinan bi fi'lihi. Karena itu ketika niat sholat juga pas Allahu Akbar, begitu takbiratul ihram, hatinya niat gitu. Ketika wudu pada rukun yang pertama, membasuh muka, di situ nawaitunya dalam hati, ya, niatnya di situ. Jadi ketika cuci tangan, ya doa-doa dan lain sebagainya belum masuk. Ketika mulai pekerjaan yang termasuk rukun, nah disitulah niat, gitu ya. Meski untuk hal tertentu seperti puasa, para ulama mengatakan tidak harus berbarengan betul. Ada yang mengatakan untuk 1 bulan boleh, tapi untuk tiap malam juga ada yang mengharuskan begitu. Gitu. Makanya biasanya kita mengambil 2 jalan sekaligus. Niat pada bulan sebelum 1 bulan ya, malam pertama itu niat 1 bulan puasa kita, tetapi tiap malam juga kita ulangi niatnya begitu. Nah itu contoh saja. Nah ini kaitannya kembali kepada musyawarah. Nah musyawarah itu sebagaimana Nabi SAW tadi disampaikan, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, kalau sudah azam, sudah membulatkan tekad, tinggal tawakal, pasrahkan diri kepada Allah, tawakul. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Nah ayat ini gitu, ayat ini menurut para mufassir disebutkan bahwa terjadi musyawarah antara Nabi dan para sahabatnya ketika mendapatkan serangan dari kaum musyrikin Makkah. Apakah mereka, kata Nabi ini bertanya kepada sahabat-sahabatnya, kita sambut di luar kota Madinah ini atau dalam kota? Ya terjadilah ya perdebatan panjang, tapi anak-anak muda istilahnya, yang muda-muda itu semangatnya luar biasa, kita hadang di luar kota. Akhirnya Nabi ngikuti pendapat kaum muda, jadi terjadilah itu di kawasan Uhud. Kemudian apa yang terjadi kita tahu di perang Uhud itu, walaupun Nabi sudah pesan ini pasukan pemanah yang posisinya berdiri di Jabal Rumat, ya ada bukit di Uhud itu, ada bagian bukit yang strategis namanya Rumat. Nah di situ 50 orang pemanah nggak boleh kemana-mana, keadaan apapun tetap di situ. Pasukan pemanah ini tidak boleh bergerak, tidak boleh pindah kecuali kalau sudah selesai semua. Ya.
Nah, tapi begitu terjadi betul itu karena memang strategis, jadi pasukan Quraisy itu babak belur oleh pasukan pemanah itu. Tetapi di pihak lawan karena ada Khalid bin Walid belum masuk Islam, orang ahli strategi yang luar biasa, itu rupanya kata beberapa narasumber yang kita baca itu bukunya, itu menyampaikan bahwa Khalid bin Walid itu sengaja melepaskan apa itu kalau kemudian menjadi pampasan perbekalan mereka yang banyak itu, ya emas segala macam gitu, makanan segala itu digeletakin begitu saja, ditinggal pergi karena tunggang langgang, tinggalkan itu semua. Nah, satu dua kemudian tergoda dari pasukan pemanah ini turun, nah, kemudian yang lain ikut-ikutan. Nah, begitu turun, ternyata Khalid bin Walid itu melingkar berputar kemudian habis itu, dan Nabi pun dalam sejarah itu sampai terluka, bahkan dikatakan gigi gerahamnya itu copot, kemudian di bagian pelibisnya juga berdarah, bahkan baju besinya juga ada yang nancap kepada salah satu badannya beliau. Begitu sejarahnya. Nah, dari situlah kemudian banyak pihak terutama sahabat-sahabat senior yang marah kepada yang muda itu, gara-gara kamu nih katanya, kira-kira gitu, Nabi ikut pendapatmu, akhirnya Nabi celaka dan seterusnya gitu ya. Nah, dalam konteks itu kan kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir misalnya, sampai Aisyah itu sambil gemeteran menangis, apakah ya Rasul engkau pernah mengalami yang lebih dari ini atau ini yang terjelek? Kata Nabi, enggak, ini sih enggak seberapa, masih ada lagi waktu saya itu pindah atau hijrah ke Thaif. Wah, itu lebih menyakitkan lagi daripada ini gitu. Diceritakan kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menguraikan ayat 159 dari surah Ali Imran itu. Nah, tetapi walaupun demikian kemudian turunlah ayat itu, ayat 159, bahwa Nabi supaya memaafkan orang-orang yang tadi berpendapat dalam tanda petik salah gitu. Tetapi bukan sesuatu yang salah kalau musyawarah, meskipun hasilnya tidak baik, tapi karena itu musyawarah, maka insya Allah katanya akan memberi kelegaan kepada semua. Meskipun awalnya sesak, waduh ini kenapa ya salah kita ambil, tapi tidak ada masalah karena musyawarah itu harus terus dilaksanakan. Itu antara lain dalam perang itu, sehingga Nabi ya, diperintahkan oleh Allah supaya memberikan maaf kepada mereka, memohonkan ampunan kepada Allah, senantiasa lemah lembut kepada mereka, dan musyawarah terus, jangan kapok musyawarah, karena musyawarah adalah ajaran agama. Nah, itu juga dilakukan oleh Nabi untuk hal-hal lain, untuk misalnya membangun Masjid Nabawi di Madinah itu ada orang mau hibah, kata Nabi tidak, ini yang punya onta saya di mana nanti berhentinya, oh di situ. Nah, di situ itulah tanah yang akan dijadikan tempat membangun masjid. Wah, itu tempatnya milik orang anak yatim, nggak mungkin dihibahkan. Enggak, kita beli gitu, dibeli. Jadi karena dibeli itu juga memberikan sebuah tanda kemampuan dan kesungguhan. Jadi jangan dikira sesuatu yang gratis itu selalu baik gitu. Tapi kadang-kadang yang membayar itu yang baik. Kenapa? Karena ada kesungguhan, di situ juga ada kesanggupan, di situ juga ada perjuangan, enggak terima begitu saja gitu ya. Nah, itu banyak di hal-hal lain. Lalu yang kedua, musyawarah ini juga dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab itu pada sholat subuh dibunuh kan gitu, ditikam dengan pedang, mungkin zaman sekarang ini dengan belati gitu, ditikam ya, tapi sebelum wafat ya kan nggak langsung wafat, masih selamat, ngundang orang, siapa pengganti saya, itu musyawarah gitu. Sebelum Umar bin Khattab itu Abu Bakar itu dipilih secara demokratis, spontan, tapi juga ada musyawarahnya. Menurut kabar berita di beberapa hadis itu dikatakan, di beberapa asar sahabat ya, karena Nabi sudah wafat, itu begitu Nabi wafat, konsentrasi orang bukan kepada bagaimana jenazah Rasulullah SAW segera dimakamkan, tetapi bahkan di beberapa riwayat disebutkan itu sampai hari kedua baru dimakamkan. Kenapa? Karena memilih pemimpin dulu. Nah, penting mana nih, memakamkan apa memilih penggantinya? Ada yang berpendapat selama Rasul masih ada dianggap kita masih ada nih, tapi kalau sudah dimakamkan nggak ada siapa pemimpin.
Nah, dipilih dulu pemimpin itu. Nah, itu dipilih secara demokratis, kemudian Abu Bakar terpilih. Tadinya kan ribut antara Umar bin Khattab yang disodorkan calon dari kaum Muhajirin, kemudian kaum Ansor itu mengajukan Sa'ad bin Ubadah. Dua-duanya jagoan ini. Oh, siap berperang, bertarung, dua-duanya siap itu. Ya, tapi kemudian Abu Bakar yang memisahkan, kita nggak perlu bertarung. Untuk memilih pemimpin itu harus musyawarah. Nah, kemudian orang sepakat semua Abu Bakar saja kalau gitu yang jadi. Kenapa Abu Bakar? Abu Bakar itu orang Muhajirin, tetapi orang Ansor itu senang karena karakternya seperti orang Ansor, lembut. Orang Muhajirin itu orang Mekah itu rata-rata keras, orang Madinah rata-rata lembut. Tapi Abu Bakar ini istimewa, orang Mekah tapi lembut begitu. Karena itu orang Muhajirin senang kepada Abu Bakar, orang Ansor pun senang. Gitu. Tapi kepada Umar enggak. Itu orang Ansor enggak terima gitu. Nah, gitu. Tapi setahun lebih sajalah, katakanlah 2 tahun Abu Bakar. Abu Bakar sebelum wafat wasiat. Nah, nanti pengganti saya adalah Umar bin Khattab. Dalam proses demokrasi itu barangkali kita bisa sebut ketika Abu Bakar terpilih itu adalah demokrasi yang seperti sekarang ini, pemilu secara langsung ya. Jadi pemilihan presiden secara langsung gitu, kira-kira begitu. Abu Bakar dipilih itu secara langsung. Tetapi kepada Umar bin Khattab tidak begitu. Abu Bakar menunjuk. Nah, kalau istilah dalam sistem sekarang barangkali sistem monarki itu, kerajaan. Jadi penggantinya adalah putra mahkota yang sudah disiapkan. Saya wafat, saya selesai, saya tidak lagi di dunia, pengganti saya adalah Umar bin Khattab. Logikanya memang kalau pemilihan Umar bin Khattab itu tidak akan terpilih katanya. Tapi begitu diangkat oleh Abu Bakar, semua terima dan hasilnya luar biasa. Barangkali katanya di dalam peristiwa sejarah Islam yang dianggap paling hebat itu memimpin ya Umar bin Khattab itu. Baik ketegasannya, kemudian juga ekspansinya kemana-mana, kemudian bagaimana mengatur ketatanegaraan itu sudah luar biasa. Umar bin Khattab itu, dan cukup lama juga memimpin. Ya katakanlah hampir berapa 10-11 tahun, dan itu penaklukannya udah sampai kepada negeri Syam, Palestina, Romawi dan sebagainya udah. Tapi kemudian begitu ditikam beliau pada sholat subuh, nah sebelum wafat dikumpulkan orang supaya musyawarah siapa pengganti saya. Itu ia menunjuk mengambil 6 orang yang dalam istilah agama itu yang disebut ahlul halli wal aqdi. Dalam manajemen modern itu yang disebut dengan formatur ya. Sistemnya formatur, atau bisa juga diartikan sebagai forum musyawarah yang kalau istilah sekarang mungkin setara dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR yang memilihnya gitu. Yang memilih presiden dulu kan MPR. Nah itu kira-kira ketika Umar kumpulkan 6 orang itu tambah Umar jadi 7, itu seperti kalau dalam teks keagamaan ahlul halli wal aqdi, dalam proses demokrasi modern bisa disebut dengan formatur, atau juga bisa disebut dengan perwakilan, semacam MPR-nya. Ia yang memilih. Nah, karena kurang sepakat juga, akhirnya voting juga itu. Voting itu yang 6 itu 3 milih Utsman bin Affan, pengganti Umar bin Khattab itu. 3 lagi milih Ali bin Abi Thalib. Nah, sama draw. Ya, gimana itu? Umar bin Khattab yang memutuskan, sekarang giliran Utsman bin Affan. Selesai Utsman bin Affan, nanti jangan lagi ada pemilihan, dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, itulah sejarah. Jadi yang 4 yang disebut Khulafaur Rasyidin, sistem suksesi kepemimpinannya itu berbeda-beda. Abu Bakar dipilih secara demokratis, istilah sekarang itu langsung, umum, bebas, tapi nggak rahasia karena angkat tangan kan, nggak rahasia, nggak di bilik suara. Yang kedua, Abu Bakar ditunjuk seperti putra mahkota. Yang ketiga Utsman bin Affan, dan keempat Ali bin Abi Thalib melalui sistem perwakilan.
atau formatur atau dewan syuro atau apa namanya, atau ahlul halli wal aqdi, seperti itu. Jadi 4 khulafaur rasyidin, khalifah rasyidah itu tidak serta-merta dan dalam satu sistem, tapi dalam sistem-sistem yang berbeda. Sebutannya pun demikian. Abu Bakar jelas disebut sebagai khalifah, panjangnya itu khalifatur rasul. Khalifah itu pengganti, rasul itu pengganti rasul. Jadi khalifatur rasul artinya pengganti rasul. Begitu Umar dilantik disebut khalifati Rasulillah, panjang banget katanya. Sebutannya begitu, khalifati Rasulillah, pengganti dari penggantinya Rasulullah. Sehingga ada orang yang protes datang, sudah itu terlalu panjang, anta amir wa nahnu mu'minin. Jadi amirul mu'minin, setuju, udah amirul mu'minin sebutannya. Jadi kalau Abu Bakar lebih sering, atau bukan lebih sering, sepanjang jadi khalifah disebut khalifah, sementara Umar bin Khattab lebih disebut sebagai amirul mu'minin. Kemudian Utsman khalifah. Abi Thalib lebih sering disebut dengan al-imam. Jadi mau pakai istilah imamah, khalifah, dalam teks keagamaan dan sejarah itu ada, gitu ya, ada. Tapi apakah itu sistem satu-satunya? Misalnya khalifah ini khilafah sistem satu-satunya? Tidak. Buktinya apa? Ya buktinya itu dalam sejarah yang 4 saja istilahnya beda, sistem pemilihannya beda. Bahkan Umar bin Khattab itu pernah nanya, kalau kita baca teks-teks keagamaan itu, coba itu yang jadi khalifah di kampung itu tuh siapa itu katanya. Di kampung itu kan kalau sekarang mungkin di tingkat kita itu jabatannya lurah gitu. Lurah itu disebut khalifah oleh Umar bin Khattab. Sementara Umar bin Khattabnya disebut Amirul Mukminin. Jadi istilah saja itu. Jadi mau pakai istilah khalifah, mau pakai istilah imam, seperti di Iran kan imam itu, Imam Khomeini. Imam sekarang ini Ayatullah Khamenei. Kalau yang dulu, yang pertama itu Khomeini karena Al-Khomeini. Kalau sekarang itu Ayatullah Ali Khamenei, ya. Bukan Khomeini, itu Khamenei yang sekarang ini. Nah, itu imam gitu. Kalau di kawasan Timur Tengah itu meniru Umar bin Khattab, emirat gitu, emir ya, tapi tidak amir ya, emir istilahnya, tapi amir kan maksudnya. Nah, itulah dalam Islam. Jadi khilafah itu salah satu model, imamah salah satu model, emirat atau keamiran salah satu model, dan kepala negara atau presiden, Rais Jumhuriyah juga salah satu model yang di dalam teks-teks keagamaan Islam itu diakui gitu. Nah, prosesnya kalau yang presiden itu memang proses demokratis yang di dalam teks keagamaan ini disebut musyawarah. Itu yang musyawarah. Kapan dimulai musyawarah? Mulai dari menetapkan perundang-undangan sudah musyawarah. Kita ketika menetapkan Undang-Undang Dasar 45 disebutkan kan pasal berapa? Kalau dulu zaman kami ya sekolah itu, zaman saya sekolah itu kan masih 16 bab 37 pasal, bahkan hafal itu. Dari mulai preambulnya, pembukaannya sampai bab ke-37 kita hafal. Saya masih ingat misalnya tentang presiden itu bab 3, ayatnya ayat 6. Ayat 6 itu mengatakan presiden adalah orang Indonesia asli. Tapi kemudian berdasarkan amandemen yang ketiga tahun 2021 kalau tidak salah itu 99 2021 itu presiden adalah orang Indonesia asli itu dirubah. Presiden adalah orang Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah mendapatkan kewarganegaraan lain atas kehendaknya dan tidak pernah mengkhianati bangsa dan seterusnya. Itu ada beberapa poin, satu poin lagi lah gitu. Kemudian ayat 2-nya, itu ayat 1, ayat 2-nya persyaratan mengenai presiden dan wakil presiden itu akan ditentukan dalam undang-undang atau diatur, bukan akan diatur dalam undang-undang. Nah, undang-undangnya terbitlah undang-undang pertama itu di era reformasi tahun 2023, nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan presiden. Itu syarat-syaratnya lengkap. Nah, umur juga disebut, berapa umurnya gitu. Sekarang berapa tuh? 40 ya. Kalau tahun 2003 itu syarat presiden itu 35 tahun.
Kemudian undang-undang itu yang melahirkan Pak SBY menjadi presiden. Syarat berikutnya dibuat lagi undang-undang berikutnya, itu dirubah, diganti lagi undang-undangnya. Yang melahirkan presidennya Pak Jokowi, itu presiden itu syaratnya umurnya 35 tahun juga. Hanya pada undang-undang tahun 2017 kemarin, ketika milenial itu terlalu banyak, katanya lebih dari 50%, malah syaratnya dinaikkan jadi 40 kan gitu. Karena itu ada yang menggugat dan gara-gara itu rame sehingga ada MK dan sebagainya. Nah, itulah proses demokrasi namanya. Proses musyawarah dalam teks keagamaan. Kemudian dia harus menampilkan sesuatu, kemudian dia harus memperkenalkan diri, dia juga harus menyampaikan visi misi dan seterusnya. Itu adalah bagian dari musyawarah dan puncaknya nanti pemilihan sampai kepada pelantikan. Yang panjangnya barangkali 1 tahun itu, dari mulai proses awal sampai dilantik menjadi presiden secara resmi. Yang dagdikduk orang itu karena ada undang-undang yang sudah dicabut lalu kemudian tidak terisi. Bagaimana kalau tanggal 20 Oktober 2024 tidak dilantik presiden? Itu yang bahayanya luar biasa karena nggak ada undang-undangnya, kosong. Nah, itu yang bahaya. Kalau presiden wafat ada wakil presiden atau berhalangan tetap. Wakil presiden bisa dilantik. Presiden dan wakil presiden dua-duanya misalnya berhalangan tetap, ada itu triumvirat. Gitu. Itu ada undang-undangnya semua. Itu Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan, 3 orang itu yang menjalankan. Tapi kalau bulan Oktober tidak dilantik presiden, wah itu yang katanya, saya tanya kepada ahli hukum, apa undang-undangnya? Nggak ada. Karena itu kan kita didorong untuk mensukseskan proses pemilihan umum ini, karena ini bagian daripada musyawarah dan kemudian pada saatnya memang harus ada ya presiden terpilih. Itulah musyawarah, dan musyawarah ini yang diatur dalam agama. Musyawarah untuk perang, musyawarah untuk memilih pemimpin, dan musyawarah dalam berbagai kehidupan. Wasyawirhum fil amr. Itu di surah Ali Imran maupun di surah Asy-Syura. Di surah Asy-Syura ayat 38 itu disebutkan wa amruhum syura bainahum, dan urusan, berbagai urusannya itu ditetapkan melalui musyawarah di antara mereka. Jadi dalam berbagai hal dalam kehidupan ini musyawarah. Baru yang kedua, metode menetapkan sesuatu itu melalui istikharah. Selain musyawarah, tadi musyawarah sudah, apapun hasilnya itu adalah hasil musyawarah. Jelek atau bagus, kalau prosesnya bagus, tawakalnya bagus, insya Allah Allah memberikan bimbingan. Tapi kalau proses dan sebagainya misalnya tidak jujur, tidak adil dan sebagainya, wallahu alam. Nah gitu, kita harapkan semuanya berproses dengan sangat baik dan mudah-mudahan Allah meridhai usaha-usaha musyawarah itu semua. Lalu kemudian istikharah. Nah istikharah ini syaratnya nggak boleh kita punya kecenderungan. Kalau sudah punya kecenderungan ya jangan istikharah gitu. Nah di teks istikharah ini keburu nggak kita baca, berapa? 31 ya? 30. Kita baca lagi. Hadisnya Bismillahirrahmanirrahim, hadis yang pertama dan ini satu-satunya di bab ini, itu atau hadis ke 718 yang kita bahas. An Jabir radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kasurati minal Qur'an. Jadi dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna, mengajari kami al-istikharah, yaitu melakukan istikharah, memohon petunjuk dengan cara khiyar, memilih. Istikharah itu ya, fil umuri kulliha, dalam berbagai perkara, dalam semua perkara bahkan kuliahnya. Kasurati minal Qur'an, seperti juga mengajarkan surah di dalam Al-Quran. Nah teks ini banyak yang diartikan oleh para ulama termasuk mufassirin. Kasurati fil Quran itu bahwa istikharah juga antara lain salah satu metodenya itu selain sholat yang nanti dijelaskan itu soal sholatnya, itu membuka Al-Quran, berwudu ini mendadak buka Al-Quran, nggak usah dipilih-pilih, buka saja, yang terbuka dihitung berapa huruf shin yang berarti syarrun jelek, berapa huruf kho yang berarti khairun baik. Kalau banyak kho-nya, misalnya
ini bagus nggak nih, tapi ternyata setelah dihitung-hitung jumlah kha-nya itu ada 30, sementara jumlah shinnya min syarri misalnya syarnya itu ada berapa, dihitung-hitung ya ada 10 misalnya, berarti kan lebih sedikit yang jelek, berarti baik, oh berarti ini baik gitu, bisa begitu gitu. Para ulama menyatakan bisa begitu. Salah satu metode, bukan bisa, salah satu metode istikharah seperti begitu ya. Itu juga yang disebut di dalam teks ini, walaupun pada dasarnya artinya itu seperti mengajari Al-Quran, tapi banyak ulama yang mengatakan bahwa seperti begitu saja, yang salah satu metode. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ada 3 menit nih, mudah-mudahan keburu. Kalau ada pertanyaan nanti tolong disimpan, ditulis boleh, atau pada pertemuan yang akan datang ditanyakan. Kayaknya ini nggak keburu tanya jawab. Idza hamma ahadukum bil amri, kalau seseorang itu merasa gundah atau ada keinginan kuat untuk sesuatu urusan gitu ya, atau lagi gundah atau galau, falyarka' raka'ataini, maka rukulah 2 rakaat, maksudnya sholat 2 rakaat min ghairil fardhah, yang bukan sholat wajib, jadi sunnah, sholat sunnah 2 rakaat. Summa liyaqul, kemudian berkata, maksudnya berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wastaqdiruka biqudratika was'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw qala ajili wa ajili faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fihi wa in kunta ta'lamu inna hadzal amr syarran li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw qala ajili amri wa ajili fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur li al khaira haitsu kana summa ardini bihi. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yusamma hajatu, sebutkan hajatnya. Jadi bagi orang yang punya kegalauan atau keraguan atau kegundahan tentang sesuatu, sholat 2 rakaat gitu. Sholatnya sholat sunnah ya. Kapan waktunya? Ya, bebas saja, walaupun para ulama mengatakan lebih baik di malam, apalagi pertengahan terakhir gitu ya, sulusayil lail, sudah 3/3 terakhir gitu, itu lebih bagus lagi. Nah, setelah itu berdoa. Nah, berdoanya menurut ditafsir di sini, walaupun langsung ditulis doanya Allahumma inni astakhiruka, itu tetap berdoa itu dari mulai hamdalah dulu, kemudian baca sholawat, karena itu syarat diterimanya doa itu. Jadi kalau kita memohon itu jangan saya minta A, jadi sebutkan Pak ini gitu, ini sebutkan Alhamdulillah, muji Allah, kemudian sholawat kepada Nabi, baru doa. Doanya tadi Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika, ya Allah kami mohon petunjuk dengan ilmumu gitu. Kemudian wa astaqdiruka, ya, jadi biqudratika, dan memohon dengan kuasamu, minta kudrat dan iradat dari engkau ya Allah gitu. Was'aluka min fadlika al-azim, juga memohon kepada Allah dengan karunia yang besar. Fa innaka taqdiru wala aqdiru, engkau yang berkuasa, kami tidak kuasa, atau saya tidak kuasa, dan seterusnya. Ini mungkin pada pertemuan yang akan datang saja kita agak baca lebih jelas, karena ini sudah waktu Isya. Jadi intinya untuk memutuskan sesuatu atau metode mengambil keputusan itu ada musyawarah, ada istikharah. Istikharah boleh tadi salah satu metodenya membuka Al-Quran, dicari huruf kha apa huruf shin yang lebih banyak dalam 2 lembar ya, atau 2 halaman, itu dibuka begitu 2 halaman, itu silahkan dihitung mana yang lebih baik. Kemudian ada dengan doa ya, dan sebutkan hajatnya. Nanti pada pertemuan yang akan datang saja kita lanjutkan. Terima kasih, mohon maaf, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.